Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur ini sudah hari yang ke-11 di tahun yang baru. Masih hangat-hangatnya kita merasakan tahun baru, euforianya luar biasa. Kita sudah masuk di hari yang ke-11. Ada banyak kejutan-kejutan dari Tuhan yang kita alami. Mungkin itu hal yang indah atau mungkin tidak menyenangkan. Tetapi kita percaya seperti kata firman Tuhan dalam Natal, tema Natal kita bahwa Allah menyelamatkan keluarga. Allah yang Immanuel itu menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kita, menyertai kita. Amin. Karena itu mari kita terus merasakan dan menikmati Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita adalah menikmati Tuhan. Ketika kita beribadah, menikmati Tuhan, dan kita percaya ketika kita menikmati Tuhan, kita mengalami berkat-berkatnya. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Saya berikan kesempatan 2-3 menit untuk kita saat teduh. Kita memohon pimpinan Tuhan. Dia yang dengan lembut terus memanggil kita untuk datang padanya. Dia yang dengan lembut berkata, "Hai mari datang, hai mari datang." Yang letih sudah berbeban berat, karena Dia memberikan kelegaan.
dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Cuma silakan duduk. Tuhan, semoga duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari tetap kita mau menyembah Dia pada hari ini. Kita mau datang sujud, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami sampai hari ini, penyertaan Tuhan itu nyata. Anugerah Tuhan itu begitu besar atas hidup kita. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan pagi hari ini adalah ucapan syukur kita. Kita menaikkan setiap permohonan kita pagi hari ini. Datang sama Tuhan, buka hatimu. Kiranya Bapa layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk menghampiri Engkau Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setia di dalam hidup.
kami mau katakan apapun yang terjadi, Bapa yang mengerti apapun yang terjadi di hadapan kami ke depan Tuhan. Yang ku perlu kasih-Mu nyatakan sama Tuhan, betapa sempurnanya Dia, betapa dahsyatnya Dia, betapa luar biasanya penyertaannya. Nyatakan lewat hati-Mu, nyatakan kepada Tuhan, kami sungguh Tuhan, ku bersyukur
Tuhan. Buka hatimu. Bilang sama Tuhan pagi hari ini, I need you Lord Jesus. I need you Lord Jesus. Supaya dia dengan apapun yang terjadi, lihat kebaikannya, lihat penyertaannya begitu ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, muliakan dia, tinggikan dia, agungkan dia.
ini kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan mengelulukan, meninggikan Raja di atas segala Raja. Raja damai pembawa sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat yang bersyukur katakan. Semua umat yang bersukacita katakan. Haleluya. Jemaat Tuhan masih bersyukur sampai hari ini. Yang masih bersyukur boleh lambaikan tangannya. Betapa besar kemurahan Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh silakan bangkit berdiri kembali. Boleh lihat kiri kanannya. Yang bersyukur boleh kasih tos kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik sampai hari ini, amin.
diam tenang. Kami mau merasakan hadirat-Mu Bapa. Dengan tinggal diam tenang, kami percaya Tuhan, di situ terletak kekuatan itu Tuhan. Dengan tinggal tenang Tuhan, kami undang Roh Kudus hadirat-Mu menjamah setiap kami. Menerima setiap firman yang Engkau akan nyatakan ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka Tuhan hati kami lebih lagi ya Bapa. Kami mau katakan Tuhan dengan percaya kami perlu Engkau Tuhan. Karena janji-Mu itu Tuhan tidak sekedar janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dan mengandung keselamatan ya Tuhan. Dan kami tahu nanti Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami dan Engkau sediakan Tuhan yang terbaik, tempat yang terbaik ya Tuhan. Maka itu setiap kami yang ada Tuhan, mau terus Tuhan diubahkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah.
hidup kami pun itu adalah mujizat. Dan kami percaya jika kami masih ada sampai saat ini, ada begitu banyak mujizat yang Engkau buat dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang padamu ya Tuhan. Kami mau serahkan hati dan hidup kami. Kami mau diamkan semua suara yang lain selain suara firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan itu. Kami mau kiranya firman-Mu yang diberitakan itu menjadi bagian dalam hidup kami, menguatkan dan memimpin kami. Urapi hamba-Mu sehingga yang hamba sampaikan dari Engkau saja Tuhan. Dan kiranya Injil Yesus Kristus yang menguatkan, yang meneguhkan, yang melepaskan dan yang memberkati diberitakan sejelas-jelasnya bagi kami. Karena itulah yang memimpin kami menjalani tahun 2026 ini. Berkaryalah ya Tuhan melalui firman, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Wah, kurang kencang. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sudah hari yang ke-11 kita menikmati tahun 2026. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menuntun kita, menyertai kita. Walaupun ada banyak hal yang kita alami yang mungkin kadang tidak menyenangkan kita, tetapi Tuhan tetap ada di sana. Amin. Kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Tema untuk hari ini, New Resolution with God. Resolusi yang baru bersama Tuhan. Siap dan berani. Siap dan berani dengan resolusi baru bersama Tuhan. Dan kita belajar dari keluarga kudus Maria dan Yusuf. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-13, jemaat baca 14 dan 15, nanti kita kembali bersama-sama. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Anak itu serta ibunya melalui juga lalu menyingkir ke Mesir. Sama-sama. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Ya, firman ini sudah sering kali kita dengar baca, bahkan dulu waktu saya masih kecil. Ini rentetan drama salib. Drama Natal, drama salib belum apa-apa sudah salib. Drama Natal mulai dari Maria dan Yusuf ke Bethlehem, kemudian gembala-gembala, kemudian Yesus lahir, kemudian orang Majus datang, dan kemudian Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi yang baru lahir, raja baru. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih jauh, saya mau mengajak kita berpikir, ya, mitos atau fakta. Nah, ini tolong berpikir. Jadi orang Kristen harus kritis juga. Mitos atau fakta sekitar Natal. Nah, sudah siap? Ada hadiah? Pergi pulang ke Bali dalam doa. Oke. Mitos atau fakta? Hanya 3 orang Majus yang datang beri persembahan kepada Yesus. Mitos atau fakta? Ayo.
Mitos atau fakta? Bagaimana? Mitos? Fakta? Kalau mitos ada berapa banyak? Majus. Kalau orang majusnya kemungkinan betul ada 3. Tapi bukan hanya 3 saja yang datang. Karena Bapak Ibu, itu jarak dari timur. Jadi mereka berkata bahwa mereka dari timur, bukan dari timur. Kalau dari timur itu Semi, Pamiklon, Kamika, kita yang datang. Kita bawa CI, kita bawa apa lagi tuh ya. Jadi yang datang itu walaupun 3 orang majus, tetapi bukan hanya 3, tapi rombongan, kafilah. Jaraknya itu sekitar 4.000 dari Mesopotamia. Sekarang itu dari Iran sekarang lagi demo-demo besar-besaran. Dari Irak, itu mereka jalan kaki sampai ke Bethlehem, itu jaraknya sekitar 4.000 kilometer. Dan dulu itu nggak ada istilah Sherlock ya, nggak ada pesan Grab, Gojek, nggak ada. Mereka harus jalan kaki atau naik onta, naik keledai, dan itu rombongan dan jalannya itu penuh bahaya. Jadi itu mitos kalau hanya 3 orang yang datang, itu rombongan. Jalan penuh bahaya, jalan padang pasir panas, mereka harus jalan 4.000 km itu sepanjang 4 kali Pulau Jawa. Wow, jalan kaki. Nah, itu yang pertama. Mitos atau fakta yang kedua. Orang Majus datang saat kelahiran Yesus. Mitos atau fakta? Jadi pas Yesus lahir, mereka langsung datang. Mitos, kata Pak Mikon, mitos. Fakta? Wah, cuma ada yang setuju dengan Pak Mikon? Oh, Pak Emmanuel juga. Yang lain? Gak mungkin jalan tengah. Mitos atau fakta? Mifak itu namanya. Gak ada. Nah, itu mitos, legenda. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus, kalau kita baca di Lukas, nanti Yesus 8 hari kemudian dia disunat. Jadi gak mungkin datang saat Yesus lahir. Dan kalau kita baca di Alkitab, di orang Yesus datang, disebut bukan mereka datang. Kalau gembala datang, mereka bertemu dengan bayi di palungan. Sedangkan kalau di Matius, kalau kita baca, di sana disebut mereka bertemu dengan anak itu. Jadi Yesus kira-kira perjalanan orang Majus itu sekitar bisa 2-4 tahun, atau 6-2 tahun. Jadi kemungkinan Yesus antara 1 atau 1,5 tahun atau 2 tahun. Yesus di Bethlehem dan mereka datang di sana. Orang Majus, wah ini mulai berpikir ini jangan sampai ini Pasemi ini macam-macam. Enggak, coba kita baca baik-baik. Lukas 8 hari kemudian setelah kelahiran Yesus disunat. Enggak mungkin orang Majus datang saat itu. Yang terakhir, mitos atau fakta Yusuf Maria Yesus ke Mesir saat Yesus baru dilahirkan. Ini kayak gambarnya gini, Yesus masih bayi. Mitos atau fakta? Kalau jawaban nomor 2 sudah, berarti ini mitos. Yesus berangkat ke Mesir itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah orang Majus datang. Ini bukan ajaran baru, tapi coba kita lihat baik-baik, membaca Alkitab sehingga kita bisa mengerti. Ya, oke. Sudah mulai segar pikirannya. Ini pikir-pikir apa benar apa enggak. Oke. Nanti kita baca, searching di Google lagi, tanya ChatGPT AI. Sekarang kan gampang. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Begitu masuk tahun baru, pemikiran kita fresh. Wah, yang lama kita tinggalkan dulu, sekarang dalam pemikiran yang baru. Apa yang sudah kita pikirkan dan kita bertekad untuk kita lakukan di tahun ini. Ada yang sudah berpikir, wah, kayaknya dolar naik ini, sudah mulai simpan dolar. Wah, sudah ada yang mulai simpan dolar?
Emas sekarang lagi mahal. 1 gram sekitar 2.200.000 kalau tidak salah. Emas. Di sini ada banyak emas. Ada Mas Calvin, Mas Mikon, Mas Firman, Mas Yanto, Mas Ferdi. Di sini banyak emas nih. Ini emas yang tak ternilai harganya karena sudah dibeli dengan harga Kristus. Amin. Amin. Ada yang mau sudah rencana untuk wah ini emas ini luar biasa. Sudah mulai simpan atau sudah mulai healing? Oh, sudah selesai ya healingnya. Atau yang sudah mau berpikir membangun rumah. Kalau saya bukan membangun rumah, saya berpikir untuk pindah rumah. Karena kontrakannya tahun ini sudah selesai. Jadi harus pindah rumah. Orangnya ingin tinggal, jadi ya kami harus nyewa yang baru. Ada yang sudah berpikir untuk pindah rumah? Wah, sudah rumah yang baru. Atau ya anak-anak muda, tinggalkan yang lama, mantan tinggalkan, yang baru sudah datang, cari yang baru, yang muda-muda. Ini Ica, Noel, Esther. Ada? Yani, yang baru. Yang mau masih yang lama dia seperti. Oke, ada banyak hal yang kita pikirkan dan harus kita lakukan. Iya, di tahun ini. Tapi kita lihat, kita belajar dari keluarga Kudus, siap dan berani dengan resolusi yang baru bersama Tuhan. Kalau ada orang di sini yang nggak punya resolusi yang baru, aduh kacau. Pokoknya jalani saja. Oh, hati-hati. Kita lihat ternyata Yusuf dan Maria, mereka juga punya resolusi yang baru. Dari yang kita baca, kehadiran Tuhan Yesus itu adalah satu yang baru bagi Maria dan Yusuf. Bahkan bagi dunia ini itu era yang baru. Karena itu tahun yang kita lewati disebut tahun Masehi. Itu ditentukan berdasarkan kelahiran Kristus. Tahun Masehi, sebelum Masehi itu artinya sebelum Yesus lahir. Setelah Masehi adalah setelah Yesus lahir. Jadi tahun Masehi itu berdasarkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Maria dan Yusuf awal-awalnya sudah punya resolusi yang baru bahwa mereka akan menikah, mereka sudah tunangan, mereka akan menikah, mereka sudah buat resolusi ini. Tapi kemudian Tuhan intervensi di sana, membuat sesuatu yang baru. Apa itu? Maria harus mengandung dari Roh Kudus. Hal yang baru bagi dua orang ini. Tapi mereka mau mengikuti itu. Setelah mereka pergi ke Bethlehem, Yesus lahir, mereka sudah punya resolusi juga. Mereka mau tinggal di Bethlehem atau nanti ke Nazaret, saya kurang tahu. Saya pikir nanti mereka kembali ke Nazaret setelah Yesus sudah lebih besar. Saya pikir seperti itu. Walaupun Bethlehem adalah tanah kelahiran dari Maria dan Yusuf. Tapi mereka punya resolusi ke depan. Yusuf dan Maria punya resolusi, mungkin tinggal di Bethlehem dulu, kemudian nanti ke Nazaret. Mereka mau Yusuf sudah mempersiapkan alat-alatnya, furniture sudah mulai ya, karena dia seorang tukang kayu. Dan buktinya adalah umur 8 hari Yesus diberi nama dan disunat. Itu mereka sudah memikirkan ke depan. Tetapi kemudian ada lagi. Kalau pertama resolusi, ternyata Tuhan intervensi buat sesuatu yang baru. Maria harus mengandung. Ternyata yang kedua, setelah Yesus lahir, ada intervensi Tuhan, mengubah resolusi pemikiran dari Maria dan Yusuf. Tapi yang luar biasa, seperti yang pertama, Maria dan Yusuf tetap mengikuti Tuhan, tinggalkan Bethlehem. Mereka sudah punya resolusi apa yang akan dibuat di Bethlehem. Tapi kemudian Tuhan perintahkan, dan hebatnya mereka taat mengikuti,
tinggalkan Bethlehem. Mereka berani dan siap hidup di Mesir bermodalkan satu saja, maunya Tuhan. Dan ayat 11 itu bagian B di sana mengatakan bahwa genaplah itu yang difirmankan Tuhan. Itu ada dalam rencana Tuhan. Jadi walaupun Yusuf dan Maria mempunyai resolusi ke depan, mereka sudah merancangkan hidup mereka ke depan, tetapi begitu Tuhan perintahkan mereka ikut, dan ternyata mereka menggenapi firman Tuhan. Luar biasa. Yusuf dan Maria, mereka berani hidup di Mesir bermodalkan satu, itu perintah Tuhan, itu maunya Tuhan. Ketika tanggal 1 kita punya resolusi, kita sudah punya, saya yakin kita punya resolusi kan? Amin. Depan ini kalau Pak Firman sudah tahu resolusinya satu, rumah baru. Rumahnya direnovasi jadi baru. Nanti kalau kami ibadah di sana lebih luas. Wah. Kita sudah punya resolusi. Atau di sini ada yang saya mau hidupnya mengalir aja seperti air. Ada haleluya. Mengalir seperti air. Jujur saya tuh salah satu orang yang mungkin tidak terlalu suka dengan mengalir seperti air. Mungkin karena saya itu anak pantai, terlalu banyak air di pantai. Jadi kebanyakan air di pantai. Jadi saya nggak mau mengalir seperti air. Bapak Ibu, kalau di sungai yang biasa itu mengalir seperti air, itu ada dua, ikan mati atau sampah. Yang kedua, yang kalau di kampung-kampung, yang kuning-kuning. Kami pelayanan di Bengkulu, nah ini sama istri saya. Kami pelayanan di Bengkulu, waktu itu baru pacaran. Kami buat janji di atas kapal, menuju Lampung. Janji. Satu janji kami, tidak boleh ada kata cerai, walaupun itu masih pacaran. Ini bukan nostalgia. Jadi pas kami mandi di sungai, yang cewek-cewek di atas, kami di bagian bawah. Wah, lagi di bawah. Terus pas saya lagi sikat gigi, ambil air. Terus tadi rasanya airnya dingin. Kok tiba-tiba rasa hangat gitu. Nah, apa ini yang dari atas nih kali ini? Jadi kalau yang mengalir seperti sungai itu ada dua macam. Kalau di sungai itu sampah atau ikan mati, yang kedua yang kuning-kuning. Kita mau seperti yang mana? Kalau ikan dia pasti lawan arus. Kalaupun dia ikuti arus, dia balik lagi. Saya yakin sudah punya rencana. Harus punya rencana. Dan kita janji harus lakukan itu. Jangan cuma hanya rencana, tidak dilakukan. Saya salah satu resolusinya adalah Alfa Omega harus lebih maju. Amin. Ada rencana untuk GSI Alfa Omega. Salah satunya nanti jemaat yang terkasih kita akan masuk dalam doa bersama. Ada persekutuan di tengah minggu, ada doa bersama, walaupun pakai Zoom. Bagaimana jemaat? Setuju? Doa bersama. Tahun ini luar biasa. Kalau kita tidak punya rencana untuk bersekutu dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, doa bersama-sama, saya pikir luar biasa tantangan kita. Ini dunia luar biasa kalau kita ikuti ya. Demo perang, luar biasa. Dan itu bersangkut paut nanti dengan ekonomi, pasti. Karena itu kita perlu tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita kuatkan. Ada beberapa jemaat yang sakit. Mari kita bersekutu bersama-sama. Kita dukung di dalam doa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan mengalir seperti ini. Harus ada terobosan yang baru. Pertanyaan yang kedua. Nah ini yang penting. Apakah kita sertakan Tuhan
dan mau taat pada maunya Tuhan ketika kita buat resolusi kita, rencana kita harus ada rencana, gak boleh tidak ada rencana. Anak Tuhan tidak boleh tidak buat rencana. Tetapi apakah ketika kita buat rencana kita sertakan Tuhan atau tidak, dan kita mau ikut maunya Tuhan apa enggak? Yusuf dan Maria ketika mereka dikasih tahu Maria akan mengandung, awalnya Yusuf, itu bukan rencanaku bukan gitu. Belum ngapa-ngapain udah hamil. Rencana dia adalah gua mau ceraikan. Dulu itu kalau tunangan itu artinya sudah terikat, walaupun belum hidup bersama, hampir sama, tapi beda. Itu sudah benar-benar mengikat, sama seperti menikah, hanya belum hidup bersama di satu rumah. Jadi makanya disebut Yusuf mau ceraikan. Dia punya rencana itu, tetapi Tuhan intervensi, no jangan. Dan Yusuf mau taat. Ketika disuruh pergi ke Mesir bermodalkan perintah dan maunya Tuhan, mereka taat. Kita bagaimana? Mau sertakan Tuhan, rencana Tuhan, rencana ini saya punya, tapi tolong Tuhan, saya nggak tahu ini rencana terbaik buat aku apa enggak. Tuhan kiranya berintervensi. Aku mau ikuti apa maunya Tuhan. Pertanyaan terakhir, dan ini pasti menyenangkan sekali. Siap dan berani enggak ambil keputusan ikut maunya Tuhan? Ayat yang ke-15b tadi berkata, berarti Yusuf dan Maria menggenapi firman Tuhan. Mau enggak seperti lagu tadi? Mujizat membelah laut Tuhan kerjakan melalui Musa, karena Musa taat. Ada banyak mujizat terjadi karena ketaatan. Kita berani nggak dan siap untuk ambil keputusan mengikuti maunya Tuhan? Jika kita mau, seperti kata firman Tuhan, kita menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Keputusan kita apa? Sekali lagi, sudah siapkah dan sudah beranikah kita dengan keputusan-keputusan, rancangan-rancangan kita? Tetapi ketika Tuhan membawa kita di Mesir kehidupan kita, mau nggak kita? Ada banyak kita berpikir bahwa nanti di 2026 ini kan pasti ekonomi saya lebih bagus, kesehatan saya lebih bagus, pendidikan saya lebih bagus, hubungan saya sama istri, anak, pasangan, atau sama pacar lebih bagus. Kita nggak tahu. Mau nggak kita bawa itu di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ikut maunya Tuhan. Namun kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya begini, tapi Tuhan mau seperti ini. Kita nggak tahu. Mau nggak kita berani ikut maunya Tuhan? Bapak Ibu, walaupun saya ini orang yang suka bercanda ya, tapi Bapak Ibu percaya bahwa saya jujur kan? Benar nggak? Percaya nggak? Kayaknya ragu deh saya jujur apa. Tapi saya kan nggak mungkin mencelakakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya saya suruh pergi beli, sekali lagi Bapak Ibu percaya saya kan? Percaya nggak? Percaya nggak? Ini pasti ini lagi bercanda. Enggak, ini saya sungguh-sungguh. Percaya nggak? Saya hamba Tuhan, nggak mau macam-macam. Percaya ya? Terus misalnya Bapak Ibu saya suruh pergi beli pisang, pakai ini, mau nggak? Mau nggak? Mau? Saya yakin pada nggak mau. Pak Yanto
Ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Nih, oke saya turun deh Pak Yanto. Ya, kita di kamera supaya masuk video. Pak Yanto, percaya saya nggak? Saya hamba Tuhan nih, percaya. Saya suruh Pak Yanto beli pisang pakai tisu. Nggak mau. Nggak laku ya, betul ya. Tisu kalau saya kasih tisu ini pergi beli pisang. Nggak mau ya. Nggak mau. Tapi saya mau kasih aja. Pergi beli Pak. Iya Pak. Bapak percaya itu laku nggak? Tisu? Nggak laku ya. Bapak Ibu memang seringkali begitu. Pasti. Saya yakin apa yang kita lihat itu tidak sesuai. Coba Pak, coba angkat itu tisu. Coba Pak buka. Buka tisunya. Buka. Ada apa? Sama-sama. Oke, silakan buka. Lihat. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa. Oh bisa ya. Ternyata bisa ya. Coba apa itu dalam? Uang. Oh iya. Ya, nanti Bapak pergi beli pisang Pak. Ya. Coba angkat dulu Pak. Angkat dulu dong. Oh ternyata. Iya. Ada uang. Gitu. Karena tadi belum dilihat dalamnya. Betul. Baru, Oke, silakan dulu Pak. luarnya aja. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali yang Tuhan buat itu hanya bungkus. Bungkus yang kita lihat mungkin nggak mungkin Tuhan. Tapi kita nggak tahu di dalamnya bagaimana. Dan ada banyak yang mungkin karena kita lihat bungkusnya, kita menolak itu, sehingga kata lagu tadi, mujizat nggak bisa terjadi. Pertanyaannya mau nggak dan berani kita siap mengikuti maunya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita. Ada bungkus-bungkus yang Tuhan sediakan untuk kita. Mungkin bungkus itu datang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi percayalah, Tuhan selalu baik. Amin. Kalau anaknya yang tunggal dia berikan. Ketika Yesus datang sebagai bayi, semua menolak. Karena apa? Bungkusnya tidak baik. Bungkusnya tidak menyenangkan, lahir di kandang hina dari keluarga yang bukan keluarga kaya. Bungkusnya tidak baik. Tetapi Allah membungkusnya itu. Namun di dalamnya itulah karunia Tuhan untuk kita. Kalau dia berkata Immanuel, dia akan menyertai kita. Yesus adalah Immanuel. Dia yang telah datang. Dia yang menyertai kita. Bahkan dia memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya bagi kita, mati di kayu salib. Itu yang menentukan kita. Jangan takut untuk menghadapi bungkus-bungkus yang mungkin tidak menyenangkan, karena Allah selalu menyertai kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman. Ada banyak hal kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah rencana kami, resolusi kami ke depan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa di depan kami. Tapi kami yakin bahwa rancangan Tuhan selalu indah. Ada banyak yang tidak kami pikirkan. Namun itulah ketika kami taat, kami ikut maunya Tuhan. Disitulah kami menikmati genaplah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami untuk kami tetap mau dan mengikuti apa maunya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Seni yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan. Jangan pernah menyerah ya. Terus berjuang dalam keadaan apapun. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Amin.
Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Itu menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Terus kami melangkah Tuhan, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, sebab ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati Pak Sem dan keluarganya dimanapun mereka pergi dan berada, berkati kesehatannya Tuhan, berkati usahanya Tuhan, apa segala apapun Tuhan yang dia perbuat Tuhan dalam melayani Tuhan, biarlah Kau buat semuanya menjadi berhasil ya Tuhan, dan tidak pernah gagal Tuhan. Tuhan yang beserta dan melindungi Tuhan, Tuhan juga menjaga setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi saat ini Tuhan, biarlah semuanya mereka pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan memajukan GSI di tempat ini Tuhan. Tuhan menolong kami semua Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik hanya dengan nama-Mu Tuhan. Hanya dengan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami akan memberi yang terbaik. Haleluya. Amen. Sebelum memberi ada ayat persembahan dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan. Amin. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari
hari bersama dengan gereja sepanjang abad dan tepat. Kita mengaku iman percaya kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama. Namun ada beberapa jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan mertua dari Pak Glenn yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit pasca operasi. Kiranya tangan Tuhan memberikan pemulihan. Teguhkan dan kuatkan Pak Glenn dan juga istri bersama-sama dengan keluarga dalam merawat, menanti dengan sabar masa-masa pemulihan daripada ibu terkasih. Ya Bapa, kami juga bersyukur hari ini Baget boleh bersama-sama dengan kami. Kami tetap mendukung Baget dalam tahun kasih. Tangan Tuhan memberikan pemulihan. Tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Teguhkan dan kuatkan hati dan iman Baget bahwa Yesus yang telah datang tetap menyertai Baget walaupun dalam masa-masa pemulihan ini. Tuhan juga berkati, kuatkan, teguhkan khususnya dalam mendampingi Baget dalam masa-masa pemulihan. Berikan kesehatan, sabaran bersama dengan anak-anak. Tangan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk adik kami Ical yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memberikan pemulihan. Juga untuk adik kami Ica, kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan dan pemulihan dalam masa-masa perawatan. Kami percaya bahwa apa yang dialami itu pun ada dalam rancangan dan kasih Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan dikenapi melalui kehidupan jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang dalam masa perawatan dan pemulihan, karena Yesus ada di sana. Kami juga berdoa untuk kami semua. Kami sudah mulai bekerja. Tuhan berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Dan kiranya kami bekerja dengan sebaik mungkin. Dan melalui pekerjaan itu kami boleh mendapatkan nafkah bagi keluarga kami. Kami juga berdoa buat mereka yang mungkin sedang berusaha mencari pekerjaan. Tangan Tuhan juga berkati agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, Bapa tolong mereka dari sekolah dasar, dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati agar mereka, anak-anak kami, mereka dapat menempuh pendidikan dengan baik. Untuk anak-anak kami yang sedang kuliah, Tuhan berkati kami. Anak-anak ini Tuhan berkati mereka sehingga mereka mengikuti kuliah mereka dengan baik dan mereka menggapai cita-cita mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami. Setiap pergumulan kami bawa di kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Bangsa dan negara kami Tuhan pimpin supaya tetap aman dan damai. Situasi sekarang yang luar biasa memberikan kesedihan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik itu di Sumatera Utara, Padang, Aceh, di Sulu, di Jawa Timur, di beberapa daerah yang mengalami bencana. Ya Bapak, maka kuatkan saudara-saudara kami, dan kiranya melalui tangan-tangan kami semua,
hidup kami ke dalam kasih-Mu. Doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha mendengar dan akan menjawab setiap pergumulan kami, apa yang kami alami. Di hari-hari ke depan kami percaya Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Engkau tak bosan, takut, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, Saya diberi jemaat untuk berdiri. kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan ya Tuhan. bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan. Ingatlah akan janji Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan mau. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.